Katanya Kage no Jitsurokusa episode 1 itu kan bakal 40 menit tuh ya kan. Tapi sayangnya gitu. Ini episode 1 itu cuma 23 menit. Sayang sekali ya, harapan kita orang, harapan kalian untuk 40 menit di episode 1 Kage no Jitsurokusa itu gagal total. Karena ya kita cuma dikasih 23 menit untuk episode 1 Kage no Jitsurokusa. Dan yaudah, mending kita sekarang ke reaksinya aja lah. Reaksi dari anime Kage no Jitsurokusa season 2 episode 1. Gak jelas anjir pembukanya, Delta pakai sepak setengah telanjang ini. Pembuka aja Delta setengah telanjang dong. Gak jelas banget tai. Jadi Delta itu serigala atau anjing? Pakai oh, itu kan serigala anjir, bukan anjing. Anjing mah wow. Gitu. Shadow Garden. Chit duduk di singgasananya. Ini adegan yang hampir gak pernah terjadi ya. Seingat gua Chit duduk di singgasananya tuh cuma waktu dipanggil sama Gamma doang loh. Seingat gue adegan ini nggak ada di manga ataupun LN-nya ya. Ini kayak adegan tambahan yang ditambahin sama pihak studio dan autornya khusus di dalam animenya biar kayak kesan animenya tuh dapat gitulah. Begitu. Perbedaannya dapat dan ya mungkin kayak biar kesan Chit sebagai pengendali bayangan, sebagai pemimpin Shadow Garden itu juga dapat di anime gitu loh. Karena kan banyak yang anime only doang gitu kan, nggak baca manga dan nggak baca LN-nya, jadi ya kayak ngeliat kayak gini tuh kayak wow banget, yang padahal ya baik di manga ataupun di LN sebenarnya adegan ini tuh nggak ada, kayak ini cuma tambahan doang gitu lah. Seingat gue adegan ini nggak ada. Ini garis bawahi ya, kita bisa mengalihkan fokus kekuatan kita untuk perihal kekaisaran Oriana. Garis bawahi ya, nih garis bawahi nih. Kekaisaran Oriana udah dinotis dari episode 1. Udah dinotis dari episode 1 nih, ya. Garis bawahi Kekaisaran Oriana. Garis bawahi. Ada Zeta sama Ita dong. Mereka berdua nih harusnya nggak muncul loh. Mereka berdua tuh muncul di volume 5. Akhir-akhir ini aliran dana menuju kota tanpa hukum, ya kan? No, udah aliran dana udah dinotis dari episode 1 tuh. Aliran dana menuju kota tanpa hukum. Ini garis bawahi juga nih ya. Aliran dana dan kota tanpa hukum. Ini wajib digaris bawahi nih. Ita ngapain anjir? Nyemprot. Chit bilang bau gitu ya. Dia tiba-tiba semprot-semprot. Lu kata ada bau sesuatu gitu. Anjir Ita. Ini apa pewangi ruangan pak? Atau opo ngono lo? Aku ora paham lo. Anjir, mentang Chit bilang bau dia langsung semprot-semprot dong. Mana matanya lemes banget lagi, kayak orang teler ngantuk. Kayak emang Ita banget sih begitu ya. Kayak orang teler ngantuk. Aduh, aku pengen rebahan. Ada Lambda No. Nih anggota lain. Nah, ini siapa nih? Ini orang ketiga nih. Ini mereka berdua lagi ngobrol po atau gimana? Nih berdua nih. Soalnya ini ngadepnya ke sana karena kan garis Yano tuh di sini nih. Nih. Set nih garis Yano. Harusnya di sini, ya kan? Udah tuh. Ini beda orang nih. Nah, ini mereka bertiga lagi ngobrol kah atau gimana? Chit bilang di sini dia bakal pergi sendiri, ya kan? Pergi sendiri ke kota tanpa hukum yang sebenarnya sebagai seorang pemimpin pergi ke garis depan, ke garda depan itu hal yang nggak boleh. Gimana ya bilangnya ya? Sebagai seorang pemimpin, ya kan? Mereka boleh terjun ke medan perang, tapi jangan ada di garda depan. Kenapa mereka jangan ada di garda depan gitu kan? Karena ya menurut gua seorang pemimpin gitu. Seorang pemimpin itu adalah garis pertahanan terakhir. Yang dimana ketika pemimpin jatuh, ya anggotanya atau orang yang mengikuti dia atau masyarakat-masyarakatnya gitu kan. Itu pasti bakal kena mentalnya bakal jatuh ketika pemimpin mereka itu tumbang gitu. Sebagai contoh, gimana ya gue bilang ya. Ya di sini Chit atau Shadow itu kan nggak mungkin bisa dikalahin juga ya. Cuma seandainya Chit atau Shadow itu bisa dikalahin, apa yang bakal terjadi sama Shadow Garden ketika Chit terjun ke medan perang di garis depan dan dia dikalahin? Pasti Shadow Garden mentalnya bakal langsung pada down. Dia boleh terjun ke medan perang, tapi jangan di garis depan. Ini minus nih.
salah satu sifat minusnya cheat ya, dia pengen berada di garda depan lah. Ya mungkin biar terlihat keren, terlihat sebagai pengendali bayangan, terlihat sebagai Fadil bayangan. Air Mata Naga dong, udah di notice di sini. Ini volume 5 loh, Air Mata Naga tuh volume 5 loh. Aku akan cari tahu Air Mata Naga dan menunggumu pulang. Ini volume 5 loh, Air Mata Naga tuh. Ini salah satu anggota Shadow Garden yang gue nggak suka ya. Beta bener-bener kayak Lonet anjir. Lonet beta tai bener-bener merusak Shadow Garden anjir. Benar-benar kekuatan improvisasi tingkat 1. Padahal ini hanya karena warna bulan yang sedikit memerah. Berarti cheat menganggap Shadow Garden itu sedang memainkan drama baru tuh. Ya, kayak yang sering gue bahas lah di live ya kan. Di live gue udah pernah bahas dan sering juga gue bahas soal ini gitu. Yang dimana cheat itu menganggap Shadow Garden, menganggap Seven Sets, menganggap para betina-betina yang ngikutin dia itu cuma teman mainnya dia doang, teman main actingnya dia, teman main bayangannya dia gitu loh. Jadi ya cuma sekedar teman dramanya doang. Cheat tidak menanggapi mereka kayak bawahannya, Cheat juga nggak menanggapi mereka sebagai seorang betina, Cheat juga tidak menanggapi mereka sebagai seorang cewek ya. Cheat menganggap mereka cuma sebagai atau sebatas teman acting dan teman bermainnya serta teman berdramanya dia di dunia Fadil bayangan. Aduh, kasihan banget ya Seven Sets. Ini 2 yang di season 1 nih. Yang ini yang dikalahin Cheat ya kan waktu jadi Jimina. Ini dikalahin Cheat juga gak sih? Seingat gue enggak sih. Dia gak dikalahin sama Cheat loh. Seingat gue nih si botak. Yang seingat gue dikalahin sama Cheat tuh yang ini nih, yang rambut pirang. Kita harus belajar dari mereka sih. The real NPC ini mereka tuh. けどなんやかんやあってあんながこんなでそんながどんなでこれこうしてこんな感じがこうなってこうだ Koda. Anjing Cheat bangsat jelasin. Begini, terus begini. Oh ini yang festival kemarin. Yang Cheat sama siapa? Iris harus di cancel matchnya karena ternyata Jimina itu Shadow ya kan. Jimina itu Shadow, terus ya si siapa? Iris kalah juga dari Jimina, yang jadinya sisa si Claire doang tuh buat melanjutkan turnamennya. Ya begitu. Untuk merayakan itu aku menggunakan koneksi gamma. Kekuatan koneksi emang the best sih ya kan. Gue cakep juga ini. Si Claire. Nih bapaknya Cheat jadi bagus ya gambarnya ya. Didramatisin begini nih. Sedangkan ini terkesan sadisnya kelihatan banget kayak lu mau ngelakuin nggak? Lu mau ngelakuin nggak gitu. Kesan sadistiknya gitu loh. Sadistik ke suaminya kalau menyangkut anak-anaknya. Ya, kan kita biasa ngelihat Mami Kageno begitu ya kan. Mata Cheat jadi merah. Nih. Mata Cheat jadi merah. Sebelumnya kan hitam. Jadi hitam lagi kan. Cheatnya kecekek anjir. Yang tadi yang di awal-awal udah jadi budak anjir. Rasanya pernah melihatnya. Cheat benar-benar ngelupain orang yang pernah ketemu sama dia ya. Kalau emang gak penting bakal dilupain anjir. Ya kan, dua jadi budak anjir. Gila, nih ada brosur wanted-nya Rose, Shadow, belum diganti nih. Belum diganti poster Shadow anjir. Masih kayak maskulin banget ya. Padahal dia bukan maskulin Shadow, tapi proporsional. Cowok proporsional, bukan maskulin. Masih ada Rose juga. Copet mau dicopet, ya nggak bisa dong. Iya, dapat 3. Anjir. Jalan-jalan doang tuh, tiba-tiba dapat 6 dompet nggak sih? 5. Nih dompetnya Cheat nih paling bawah. Nih dompetnya dia tadi kan, yang awal diambil sama orang. Terus nih 5 hasil copet nih. Oh, golnya dipukulin, dijadiin samsak tuh. Mentang-mentang nggak bisa mati anjir. Bulannya jadi merah. Yukime kupingnya tuh kayak
pengen gue elus gitu ya kupingnya. Aduh. Iyalah, golnya jadi OP anjir, orang bulannya jadi merah. Kan gol itu apa? Anak buahnya vampir, ya kan? Jadi ketika bulannya merah ya mereka dapat kekuatan sihir dan jadi OP juga karena iya balik lagi. Gol anak buahnya vampir gitu loh. Ketika nggak ada bulan merah mereka bakal melemah, tapi ketika bulannya merah ya jadi begini. Mary, beh. VA atau CEO-nya Mary, ya kan? Ini kesannya onesan banget loh, sumpah. Cuma dia kalau Iris kan onesan yang gimana ya? Iris tuh onesan yang dibilang bebal ya kan? Cuma itu lebih ke arah kayak onesan yang apa ya gue bilangnya ya? Onesan yang agak manja mungkin ya. Iris tuh onesan yang agak manja. Claire itu onesan yang sadistik ya kan? Mary itu onesan yang cool gitu loh. Kalau bilang Claire itu cool, enggak. Claire itu sadistik. Onesan sadistik. Onesan cool tuh nih, Mary. Mulai dari seiyunya, ya kan. Terus kelakuannya, sifatnya cool banget Mary tuh. Kayak, onesan cool sekali gitu loh. Claire masuk udah hilang kan cheatnya. Tadi yang nyasar. Jadi pas mereka berdua masuk penginapan, Cit disuruh nunggu tuh di penginapan. Tapi ya Cit gabut ya kan. Terus keluar, nyasar. Hilang lehernya sekali tendang sama Claire. Gila, kuat banget ya tendangannya Claire. Kok gede? Lu tahu kan maksud gua? Kok gede punya Claire gitu loh. Setahu gua punya Claire tidak sebesar itu. Emang boleh segede itu? Belum sadar kalau dia meluk gol anjir. Seperti biasa ya, sama kayak di DXT, ya kan? Mereka berdua punya niat untuk melepaskan keperjakaan. Aduh, emang ada aja ya bocah-bocah begini. Jujur gue belum nonton, jadi gue nggak tahu nih Maria apa bukan. Tapi feeling gue ini Maria nih yang nanti dia bakal diselamatin sama Shadow. Abis itu dia jadi tobat ya kan. Awalnya dia lonet nih, tapi setelah diselamatin Shadow dia tobat dan gak mau jadi lonet lagi dan menjadi pemujanya Shadow sama kakoi desu ne. Sasuga Shadow sama. Menjadi salah satu pemujanya Shadow ini. Kan, udah gue bilang kan, diselamatin Shadow tuh. Bener Maria berarti ini. Tuh kan. Tobat dari pekerjaannya menjadi lonet ya kan, dan berakhir menjadi pemujanya Shadow. Yukime. Mami, bentar. Ini dia make stocking ya? Stocking apa celana jeans gitulah, yang ketat-ketat celananya. Ini bukan stocking sih, celana jeans gitulah, celana ketat. Ya. Seingat gua Yukime itu nggak pakai stocking, nggak pakai celana jeans deh. Kayak langsung kaki aja gitu. Nggak ada ininya, celana ketatnya gini. Mirip kayak ini deh, siapa? Yukong dari HSR. Nah, mirip kayak gitu. Sebenarnya ya Yukong yang mirip dia, bukan dia yang mirip Yukong. Karena kan Yukime duluan yang keluar baru Yukong. Bisa dibilang harusnya kayak gitu. Seingat gua ya, langsung kayak kaki yang cantik gitu loh. Bukan ketutupan jeans begini. Claire udah sedih, ya kan? Udah sedih, ya kan? Bukan adekku. Oh iya, nih BTW Mary udah ketemu sama Claire loh. Di episode 1 loh ini. Mary sama Claire. Berarti kan udah langsung ke Red Tower nih abis ini. Tuh kan. Langsung ke Red Tower no. Gila, dua Onechan bekerja sama. Onechan sadistik dan Onechan cool gitu loh. Bekerja sama mereka ya. Dan ya OTW Red Tower sih ini episode 2 udah pede banget gua. Ini si Claudia bukan sih yang awalnya dia ngejar Shadow karena Shadow itu penjahat ya kan. Tapi ntar dia jadi pemujanya Shadow setelah diselamatin sama Shadow. Dia bukan sih si Claudia ini. Lupa gue. Wow kan diselamatin Shadow lagi. Tuh udah kelar gol no. Mami Yuki memang cantik sekali ya. Beta Marose udah siap ya tuh. Udah siap menyerbu Red Tower. Udah siap menyerbu Red Tower. Linggis dong. Linggis lagi dong. Seingat gue ini tuh ada di bagian akhir gol.
prolog dari Arts Goal. Prolog kan. Ini bagian akhir Goal dan opening dari masuknya Red Tower. Kalau nggak diperpanjang lagi ya harusnya abis ini langsung Red Tower. Harusnya, dan ya sesuai kayak yang gue bilang, episode 1 langsung digas Goal, selesai gitu loh. Ini udah terakhir, ini udah adegan terakhir di Goal gitu loh. Dan selanjutnya episode 2 bakal masuk Red Tower langsung. Dan ya setelah gue nonton season 1 dan season 2-nya ya kan, gue bisa nangkep perbedaannya lah. Yang dimana season 1 itu kan, itu anime led banget lah ya kan. Anime led banget yang ya alur ceritanya lambat gitu. Tapi bagus di akhir-akhir tuh. Alur ceritanya lambat, benar-benar lambat dan terlalu banyak babi-bunya lah. Sedangkan di season 2 ini ya kan, ini benar-benar digas point to point ya kan. Benar-benar ngegas. Nggak ada yang namanya penambahan gitu loh. Yang ada malah kayak adegan-adegan nggak pentingnya di-cut dan dijelasin cuma sepenggal doang. Udah lebih dari cukup buat gue itu dijelasin kayak gitu. Karena ya buat apa dijelasin panjang-panjang, dijelasin lebar-lebar gitu loh. Karena ya itu cuma penjelasan yang nggak terlalu penting gitu. Jadi ya udah tok gitu aja gitu loh. Nggak kayak waktu siapa Iris sama Alexia yang beli celana dalam yang wah scene-nya sampai panjang banget. Mending kayak tadi tuh kayak Claire sama si siapa Chit yang ngedate gitu kan. Bukan ngedate sih, lebih tepatnya dinner ya kan, yang mereka dinner makan malam. Kan itu sebenarnya bisa dipanjangin tuh, tapi ya udah dibikin tok gitu doang. Udah penjelasan singkat, nggak perlu dipanjang-panjangin ya kan. Atau kayak waktu Chit ketemu Marie tuh, ya kan, tadi waktu Chit nyelamatin Marie. Nah, itu sebenarnya agak panjang loh di manganya dan lain-lainnya. Tapi di sini ya udah gitu doang, serep, udah. Nggak perlu dipanjang-panjangin karena intinya dapat, dia itu Chit nolong Marie. Emang ada penjelasan lainnya? Emang ada misteri di dalamnya? Nggak ada. Itu udah benar-benar menjelaskan Marie Lonet, ya kan? Terus tobat setelah ketemu Shadow, ya kan? Dan jadi pemujanya Shadow. Udah, dapat poinnya gitu loh. Nggak perlu dipanjangin, ya kan? Di season 2 ini benar-benar point to point banget lah. Udah the best lah ini gitu ya. Dibanding season 1, menurut gue nih season 2 terbaik. Dan ya ini season 1 udah membuktikan sekali. Season 1, ini episode 1 udah membuktikan sekali kalau anime dari Kage no Jitsurokusa season 2 itu bakal ngegas abis ya kan. Dan ya bagian yang kayak di season 1 kemungkinan gak bakal ada, yaitu bagian setengah-setengah antara komedi dan serius. Karena sejauh gue nonton episode 1 dari tadi ya kesannya kebanyakan seriusnya. Komedinya ada, cuma ya komedinya itu 20% lah. Bisa gue bilang 20% selama gue nonton episode 1 ini. Dan sisanya bagian serius semua. Dan kalau benar ya kan, selama 12 episode begini ya kan, maka kerajaan Oriana sampai Black Cross waktu Chit sama Beta dilempar ke Jepang, maka adegan itu bakal sampai. Kalau ya kan, selama 12 episode kayak gini terus, digas terus, kagak ada yang namanya penambahan scene, nggak ada yang namanya omongan ngalor ngidul babi bu nggak jelas gitu loh, nggak ada yang namanya fan service maksa gitu loh, nggak ada yang kayak gitu. Kalau nggak ada ya kan, 3 poin tadi yang gue sebutin nggak ada, nyampe 12 episode buat ke Black Cross atau ke kerajaan Oriana. Karena ya episode 1 aja goal udah kelar gitu loh, ya kan? Sesuai sama apa yang gue bilang, episode 1 goal sudah selesai. Dan prediksi gue 40 menit malah kan, 40 menit buat adegan goal. Tapi nyatanya goal selesai dalam 23 menit. Kurang gokil apa tuh kan studionya sama autornya yang kayaknya season 1 kita banyak di roasting nih karena animenya lambat banget alurnya gitu. Gimana kalau season 2 kita gas aja gitu kan. Dan ya kejadian di season 2 ini digas. Sesuai sama apa yang gue bilang aja ya. Dan gue nggak tahu 12 episode itu bakal sampai mana. Tapi kalau intinya ya, kalau selama 12 episode kayak gini terus, maka kerajaan Oriana atau Black Cross pasti bakal sampai. Dan ya sampai jumpa di video selanjutnya. Dan ya kalau ini upload hari Kamis berarti ya sampai jumpa di live nanti malam ya. Live nanti malam karena nanti malam kita bakal diskusi lebih jauh soal Kage no Jitsurokusa season 2 ya kan. Yang udah rilis nih episode satunya, kita bakal bahas lebih jauh lagi karena ya pasti banyak hal yang ingin lu tanyakan lah. Dan gua kan nggak tahu apa aja yang pengen lu tanyain gitu. Jadi ya nggak bisa gue bahas di video kali ini. Dan ya bisa gue bahas nanti lah di live. Jadi buat lu yang pengen bertanya gitu kan, pengen berdiskusi ya kan soal Kage no Jitsurokusa season 2, nantikan live gua nanti malam yang biasanya sih abis sisa. Oke?
Sampai jumpa di video atau live selanjutnya and bye-bye.